Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin, wassalatu wassalamu ala asyrofil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amin. Yang terhormat Bapak dosen pengampu, Bapak Nur Rahmatul Azka SPD MPD, dan yang saya hormati kepada seluruh mahasiswa-mahasiswi STAI Kampus 2 Bandung Darul Ihsan. Segala puji bagi Allah, Tuhan semesta alam. Sholawat beserta salam mari kita curah tumpahkan kepada junjungan kita, yakni Habibana wa Nabiyana Kanjeng Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, kepada para tabi'in tabi'atnya, bisa sampai juga kepada kita selaku umatnya. Amin amin ya rabbal alamin. Alhamdulillahirabbil alamin. Pada kesempatan kali ini kita bisa berkumpul kembali bertatap muka meskipun via layar. Ya, perkenankan saya Siti Hania dari kelas online semester 4 STAI Kampus 2 Darul Ihsan akan sedikit memaparkan materi tentang ilmu ma'ani 3. Penjelasan materi ini adalah suatu bentuk pemenuhan tugas dari salah satu mata kuliah, yaitu mata kuliah Bahasa Arab, yang dimana dosen pengampunya adalah Bapak Nur Rahmatul Azka SPD MPD. Mempersingkat waktu, marilah kita buka saja sesi materi ini dengan membacakan basmalah terlebih dahulu. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk materi yang pertama di sini yaitu ada latar belakang. Latar belakang ini yaitu ilmu ma'ani merupakan salah satu cabang dari ilmu balaghah yang mempelajari cara penyampaian makna sesuai dengan situasi dan kondisi sehingga pesan dapat diterima dengan tepat oleh lawan bicara. Dalam ilmu ma'ani terdapat pembahasan penting mengenai hubungan antara lafaz dan makna, yaitu bagaimana jumlah kata digunakan untuk menyampaikan suatu makna. Pembahasan ini terbagi menjadi 3 kategori utama, yaitu ijaz, itnab, dan musawah. 3 konsep ini banyak ditemukan dalam Al-Quran, hadis, dan bahasa Arab sehari-hari. Oleh karena itu, mempelajari ijaz, itnab, dan musawah sangat penting agar dapat memahami keindahan bahasa serta menyampaikan pesan secara efektif dan tepat. Baik, masuk ke sesi pengertian. Di sini ada pengertian ijaz, itnab, dan musawah. Yang pertama yaitu ijaz. Ijaz secara bahasa atau kata ijaz berasal dari kata yaujaz atau aujaz yang berarti meringkas atau memendekkan. Dalam istilah ilmu ma'ani, ijaz adalah menyampaikan makna yang luas, mendalam dengan menggunakan lafaz yang sedikit tanpa mengurangi kejelasan makna. Ijaz merupakan salah satu bentuk keindahan bahasa Arab yang menunjukkan kemampuan menyampaikan pesan secara efektif dan efisien. Melalui ijaz, pembicara dapat menghemat kata-kata, tetapi tetap mampu menyampaikan pesan yang lengkap kepada pendengar. Lalu di sini ijaz dibagi menjadi 2, yaitu ijaz kishar dan ijaz hadz. Ijaz kishar yaitu menyampaikan makna yang luas dengan lafaz yang singkat tanpa adanya kata yang dihilangkan. Sedangkan ijaz hadz yaitu ringkas karena adanya kata atau kalimat yang dihilangkan tetapi maknanya tetap dapat dipahami oleh konteksnya. Setelah barusan ada pengertian ijaz, lalu yang kedua ada pengertian itnab. Itnab secara bahasa atau itnab berarti memperpanjang atau memperluas pembicaraan. Dalam ilmu ma'ani, itnab adalah menyampaikan makna dengan lafaz yang lebih banyak daripada yang diperlukan karena adanya tujuan tertentu yang menghendaki penjelasan tambahan. Tambahan lafaz dalam itnab bukanlah pemborosan kata, melainkan memiliki fungsi tertentu seperti penugasan, penghormatan, penjelasan, atau memperkuat pengaruh terhadap pendengar.
Itnab banyak ditemukan dalam Al-Quran karena terkadang suatu pesan memerlukan penjelasan lebih rinci agar tidak menimbulkan kesalahpahaman. Lalu yang ketiga ada pengertian musawah. Pengertian musawah yaitu secara bahasa berarti kesetaraan atau keseimbangan. Dalam ilmu ma'ani, musawah adalah penggunaan lafaz yang jumlahnya seimbang dengan makna yang ingin disampaikan, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang. Musawah merupakan gaya bahasa yang paling banyak digunakan dan langsung pada inti pembicaraan. Dalam musawah, tidak terdapat unsur pengurangan maupun penambahan kata yang berlebihan. Semua kata digunakan sesuai kebutuhan makna. Lalu setelah pembahasan pengertian, di sini ada tujuan dari ijaz, itnab, dan musawah. Yang pertama yaitu ada tujuan ijaz. Tujuan ijaz memiliki 4 tujuan. Yang pertama, meringkas kalimat, yaitu ijaz digunakan agar pesan dapat disampaikan secara cepat tanpa mengurangi makna yang terkandung di dalamnya. Lalu yang kedua, memudahkan hafalan. Kalimat yang singkat lebih mudah dihafal dan diingat oleh pendengar maupun pembaca. Lalu yang ketiga, efisien waktu. Dalam situasi tertentu, diperlukan penyampaian pesan secara cepat dan tepat. Lalu yang terakhir, menunjukkan keindahan bahasa, yaitu kemampuan menyampaikan makna luas dengan kata-kata sedikit merupakan salah satu bentuk keindahan balaghah. Lalu yang kedua ada tujuan itnab. Itnab juga mempunyai 4 tujuan, yaitu yang pertama memberikan penegasan. Penegasan diperlukan agar pendengar benar-benar memahami pesan yang disampaikan. Lalu yang kedua, memperjelas makna, yaitu tambahan keterangan membantu menghilangkan keraguan atau ambiguitas. Lalu yang ketiga, menunjukkan penghormatan. Penyebutan secara khusus terdapat sesuatu yang penting dapat menunjukkan kemuliaan dan penghormatan. Lalu yang keempat, menghindari kesalahpahaman, yaitu penjelasan yang rinci membuat pesan lebih mudah dipahami secara benar. Lalu yang ketiga ada tujuan musawah. Tujuan musawah yaitu ada 3. Yang pertama, menyampaikan informasi secara jelas. Pesan yang disampaikan secara langsung tanpa bertele-tele. Lalu yang kedua, menjaga keseimbangan antara kata dan makna. Setiap kata yang digunakan sesuai kebutuhan sehingga tidak terjadi pemborosan maupun kekurangan informasi. Lalu yang ketiga, memberikan informasi yang objektif. Musawah sering digunakan dalam menyampaikan fakta, aturan, dan informasi formal. Lalu, di sini juga ada fungsi ijaz, itnab, dan musawah. Dari fungsi ijaz, yang pertama yaitu efisiensi komunikasi. Pesan dapat disampaikan secara cepat dan efektif. Lalu yang kedua, memberikan kesan kekuatan, yaitu kalimat yang singkat seringkali lebih mudah diingat dan memberikan pengaruh yang besar. Lalu yang ketiga, cocok untuk situasi mendesak. Dalam kondisi tertentu, diperlukan penyampaian informasi secara ringkas dan jelas. Lalu yang terakhir, memudahkan penyebaran informasi. Pesan yang singkat lebih mudah disampaikan kepada orang banyak. Lalu yang kedua ada fungsi itnab. Fungsi itnab yang pertama memperjelas makna. Penjelasan tambahan membantu pendengar memahami maksud pembicara. Lalu yang kedua, memberikan penekanan. Informasi yang penting dapat lebih diperhatikan melalui pengulangan atau penjelasan rinci. Yang ketiga, menunjukkan perhatian dan penghormatan, yaitu penyebutan khusus terhadap seseorang atau sesuatu dapat menunjukkan penghormatan. Lalu yang keempat, memperkuat pengaruh emosional. Itnab sering digunakan dalam nasihat, dakwah, dan pidato untuk menyentuh perasaan pendengar. Lalu yang terakhir ada fungsi musawah. Fungsi musawah yaitu yang pertama menyampaikan informasi secara lugas, pesan langsung menuju inti pembicaraan. Lalu yang kedua digunakan dalam bahasa formal, yaitu banyak digunakan dalam aturan, undang-undang, surat resmi, dan karya ilmiah.
Yang ketiga, menghindari makna ganda. Susunan kalimat yang proporsional membantu mengurangi kesalahpahaman. Lalu yang terakhir, menjaga efektivitas komunikasi. Informasi yang disampaikan dapat diterima dengan baik tanpa berlebihan maupun terlalu luas. Lalu, di sini ada penerapan ijaz, itnab, dan musawah dalam bahasa Indonesia. Yang pertama, penerapan ijaz. Ijaz diterapkan ketika seseorang ingin menyampaikan pesan yang luas dengan kalimat yang singkat namun tetap jelas. Contohnya, yang pertama, waktu adalah uang. Lalu yang kedua, rajin pangkal pandai. Kedua kalimat tersebut yaitu singkat tetapi mengandung makna yang mendalam dan luas. Lalu yang kedua, penerapan itnab. Itnab digunakan ketika seseorang ingin memberikan penjelasan lebih rinci agar pesan benar-benar dipahami oleh pendengar atau pembaca. Contohnya, anak-anak, belajarlah dengan sungguh-sungguh, kerjakan tugas tepat waktu, hormati guru, dan manfaatkan waktu sebaik mungkin agar kalian memperoleh masa depan yang baik. Kalimat tersebut diperpanjang untuk memberikan penjelasan dan penegasan. Lalu, penerapan musawah. Musawah digunakan ketika jumlah kata yang digunakan sesuai dengan makna yang ingin disampaikan, tidak terlalu singkat dan tidak terlalu panjang. Contohnya, setiap siswa wajib memakai seragam sesuai ketentuan sekolah. Lalu yang kedua, guru menjelaskan materi pembelajaran kepada siswa. Kalimat tersebut jelas, langsung, dan proporsional. Lalu, adapun penerapan dalam kehidupan sehari-hari. Untuk ijaz, dalam kehidupan sehari-hari digunakan ketika ingin menyampaikan pesan secara cepat dan efektif. Contohnya, orang tua berkata kepada anaknya, "Jujurlah." Lalu guru berkata, "Disiplin adalah kunci kesuksesan." Dua pesan ini yaitu sangat singkat tetapi mengandung makna yang sangat luas. Lalu itnab. Itnab dalam kehidupan sehari-hari digunakan ketika memberikan nasihat, pengarahan, atau penjelasan yang memerlukan rincian. Contohnya, seseorang guru menasihati siswa, "Kalian harus belajar dengan tekun, menghormati orang tua, menaati guru, dan menjaga pergaulan agar menjadi generasi yang sukses dan berakhlak mulia." Penjelasan yang panjang bertujuan untuk memperjelas maksud dan memberikan penekanan. Lalu untuk musawah dalam kehidupan sehari-hari digunakan dalam komunikasi biasa yang membutuhkan kejelasan dan keseimbangan. Contohnya, rapat dimulai pukul 8 pagi dan besok kita akan melaksanakan kerja bakti di lingkungan sekolah. Kedua kalimat tersebut tidak terlalu singkat maupun tidak terlalu panjang. Nah, adapun di sini contoh dari ayat Al-Quran. Untuk yang pertama yaitu ijaz. Dalam firman Allah Subhanahu wa taala, "Walakum fi qisasi hayah." Dan dalam kias itu ada jaminan kehidupan bagimu. Quran Surat Al-Baqarah ayat 179. Ayat ini sangat singkat tetapi mengandung makna yang luas, yaitu bahwa penerapan hukum qisas dapat menjaga kehidupan masyarakat dan mencegah terjadinya kejahatan. Lalu yang kedua yaitu itnab, yaitu panjang lebar. Dari firman Allah Subhanahu wa taala, "Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra." Karena sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan, sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan. Quran Surat Asy-Syarah ayat 5-6. Ayat ini mengulang kalimat yang sama sebagai bentuk penegasan agar manusia yakin bahwa setiap kesulitan pasti disertai kemudahan. Lalu yang terakhir musawah, yaitu seimbang. Firman Allah Subhanahu wa taala, "Wa ma tuqaddamu lil anfusikum min khairin tajiduhu indallah."
apa saja kebaikan yang kamu kerjakan untuk dirimu, niscaya kamu akan mendapatkan balasannya di sisi Allah. Quran Surat Al-Baqarah ayat 110. Ayat ini menggunakan jumlah kata yang sesuai dengan makna yang ingin disampaikan. Tidak terlalu ringkas dan tidak pula berlebihan sehingga pesan tersampaikan secara jelas dan seimbang. Nah, sudah di kesimpulan nih. Untuk kesimpulannya, ijaz, itnab, dan musawah merupakan 3 gaya penyampaian makna dalam ilmu ma'ani yang memiliki karakteristik berbeda. Ijaz menitik beratkan pada keringkasan lafaz dengan keleluasan makna. Itnab menekankan penambahan lafaz untuk tujuan tertentu seperti penegasan dan penjelasan. Sedangkan musawah menjadi keseimbangan antara jumlah lafaz dan makna. Ketiganya memiliki peran penting dalam memahami keindahan bahasa Al-Quran serta dalam membangun komunikasi yang efektif dalam kehidupan sehari-hari. Ijaz, itnab, dan musawah tidak hanya digunakan dalam bahasa Arab dan Al-Quran, tetapi juga dapat diterapkan dalam bahasa Indonesia serta kehidupan sehari-hari. Ijaz digunakan untuk menyampaikan pesan secara singkat dan padat. Itnab digunakan untuk memberikan penjelasan dan penegasan yang lebih rinci, sedangkan musawah digunakan untuk menyampaikan informasi secara jelas, seimbang, dan proporsional. Dengan memahami ketiga gaya bahasa ini, seseorang dapat berkomunikasi secara lebih efektif dan sesuai dengan situasi yang dihadapi. Thank you. Mungkin hanya itu materi yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Mohon maaf apabila masih banyak kesalahan dalam pengulangan kata atau pembacaan ayat suci Al-Quran yang barusan. Mohon maaf sebanyak-banyaknya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampai berjumpa kembali.